Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firasya Kanfianti dengan NPM 1601102020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kepala dan leher. Pertumbuhan dan perkembangan kepala dan leher diawali dengan terbentuknya arkus faringeal pada awal minggu ke-10 kehamilan. Nah, arkus faringeal ini muncul di minggu keempat dan kelima perkembangan dan ikut berperan menghasilkan penampakan luar khas medigah. Mula-mula, arkus-arkus ini terdiri dari balok-balok jaringan mesenkim yang dipisahkan oleh celah dalam yang dikenal sebagai celah faring atau pharyngeal cleft. Nah, setiap arkus faring ini terdiri dari jaringan mesenkim yang dilapisi oleh lapisan ektoderm di lapisan luar dan di dalamnya itu dilapisi oleh lapisan endoderm. Pada minggu kelima kehamilan, sudah terlihat tonjolan-tonjolan atau prominens yang akan membentuk wajah. Nah, di sini bisa kita lihat ada frontonasal prominens. Ini akan membentuk forehead. Lalu di sini juga ada nasal prominens yang akan membentuk hidung. Nasal prominens ini dibagi menjadi dua. Ada yang medial nasal prominens dan ada yang lateral nasal prominens. Nah, yang medial nasal prominens ini akan membentuk philtrum. Nah, medial nasal prominens akan bersatu dengan maxillary prominens dan akan membentuk bibir bagian atas dan membentuk juga palatum primer. Sedangkan lateral nasal prominens dia akan membentuk alanasi. Nah, untuk maxillary prominens dia akan membentuk dagu dan bibir bagian bawah. Lalu inervasi dari arkus-arkus faringeal. Yang pertama ini ada inervasi pada faringeal arkus yang pertama. Faringeal arkus yang pertama ini diinervasi oleh nervus maxillaris dan nervus mandibularis yang merupakan cabang dari nervus trigeminus atau cranial nerve kelima. Untuk yang arkus faringeal yang kedua itu diinervasi oleh nervus facialis atau cranial nerve ketujuh. Nah, yang ketiga itu akan diinervasi oleh glossopharyngeal nerve atau cranial nerve yang ke-9. Sedangkan yang keempat dan keenam itu akan diinervasi oleh nervus vagus atau cranial nerve ke-10. Untuk tulang dan kartilago yang akan dibentuk dari arkus faringeal, yang pertama itu dari pharyngeal arch yang pertama nanti akan membentuk malleus dan incus. Pharyngeal arch yang kedua akan membentuk stapes, styloid process, dan lesser cornu of hyoid bone. Sedangkan untuk pharyngeal arch yang ketiga akan membentuk greater cornu atau horn dan akan membentuk lesser cornu of hyoid bone. Untuk arkus faringeal yang keempat, dia akan membentuk cartilago thyroid, cricoid, arytenoid, corniculate, dan cuneiform. Untuk otot-ototnya, otot-otot yang akan dibentuk dari arkus faringeal ini, yang arkus faringeal yang pertama, dia akan membentuk otot-otot mastikasi, pilohyoid, anterior belly of the gastric, tensor timpani, dan tensor belly palatini. Sedangkan yang kedua itu akan membentuk otot-otot pembentuk wajah atau ekspresi wajah, stylohyoid, dan posterior belly of the gastric. Nah, untuk arkus faringeal yang ketiga akan membentuk otot stylopharyngeus. Yang keempat dan keenam akan membentuk otot cricotiroid, levator velli palatini, constrictor muscle pada faring, otot intrinsik pada laring, dan otot lurik pada esofagus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.